hari ini tinggal penghapusan nih, tinggal ngobrol tentang penghapusan sedikit lagi Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, ini penghapusan. Tadi pemusnahan, penghapusan sekarang. Oke. Definisi penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dan BME dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Jadi dari daftar barang berarti dari laporan keuangan, dari daftar lampiran keterangan laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian kalau sesuai dengan Permendagri 19/2016, tindakan penghapusan BMD dari daftar barang dengan penerbitan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada di penguasaannya. Hampir sama Pak, makanya apa ya? Kalau saya lihat undang-undang, PP, Permen, Perda, Perkada tuh sebenarnya hampir sama, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi. PP itu peraturan pemerintah ya secara keseluruhan, Permen lebih teknisnya. Kalau Perda atau Perkada lebih teknis tapi di daerah masing-masing. Itu yang namanya hierarki peraturan undang-undangan. Oke. Nah, penyebab penghapusan, kenapa dihapus? Ya kan? Pertama, dari daftar barang pengguna barang atau dari kuasa pengguna barang. Satu, adanya penyerahan BMD. Kedua, adanya pengalihan status penggunaan. Ketiga, ada pemindah tanganan. Pemindah tanganan seperti tadi kan, dijual, dihibahkan dan sebagainya. Kemudian penanaman modal ya. Oke. Kemudian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain. Kemudian ada ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan dan sebab lain. Nah, ini semua ya bisa dihapuskan dan sini semua pasti dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang kemarin dilampirkan bukti-buktinya. Semua harus ada pembuktian penyerahan, ada BAST penyerahan BMD-nya, ada BAST pengalihan status penggunaannya, ada BAST pemindah tanganannya. Ini posisinya barang yang ada di pengguna barang ya, yang ada di SKPD Bapak Ibu ya. Jadi yang dihapuskan itu dari daftar itu tidak hanya yang dimusnahkan, tetapi ada ya penyerahan barang milik BMD, pengalihan, pemindahan, keputusan pengadilan, dan ketentuan perbuatan dan perusahaan dan sebab lain. Dan semua itu harus didukung dengan dokumen. Dokumennya antara lain ya BAST dan lain sebagainya. Ya, surat pernyataan dan lain sebagainya. Oke. Itu yang ada di SKPD. Sekarang penghapusan dari daftar barang pengelola. Pengelola kan posisinya di Sekda ya, Sekretariat Daerah. Ya, itu hampir sama juga ya. Apa penyebab dihapuskan? Sama, ada penyerahan BMD, pengalihan status penggunaan, pemindahan tanganan, bla 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 sampai sebab lain. Sama, semuanya harus didukung oleh dokumen. Ya, dokumen pendukung yang dibutuhkan, terutama BAST, sehingga nanti dihapuskan di SKPKD atau di SKPD atau unitnya, kan? Kemudian dari daftar barang milik daerah, berarti dari daftar barang milik daerah di daerah ya, pemindah tanganan karena dijual tadi kan, dihibahkan ya. Kemudian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lagi ya. Kemudian seperti misalnya kayak kemarin Bu Devi ada kalah sama warga atau masyarakat yang memilikinya, berarti itu harus dihapus barang milik daerahnya, dan pemusnahan dan sebab lainnya itu. Nah, itu yang kenapa ini bisa dilakukan secara baik, karena balik lagi saya ingatkan, karena kinerjanya dari pengurus barang, kuasa pengurus barang, pengguna barang, sampai pengelola barang dan kepala daerah, semua dokumennya ada dan tertata baik ya, di daftar atau di tata usahanya bagus dan komunikasinya bagus. Saya yakin salah satu faktor utama ada temuan itu karena penata usahanya kurang rapi, komunikasinya kurang baik, kolaborasinya kurang baik, dan pengamanan data-data dokumen-dokumen yang sah ya itu juga kurang maksimal gitu. Sehingga
Ingat lagi, apa kata Coach Denny? Kata Coach Denny adalah 5T, cara kerja individu dan cara kerja sistem. Oke, cara kerja SKPD dan daerah. Tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Oke, tersistem artinya dari pengurus barang pembantu sampai pengelola barang, sampai kepala daerah, itu adalah satu kesatuan sistem. Jangan terputus komunikasinya. Itu satu sistem. Terstruktur ada jenjangnya. Jenjangnya adalah tahapan dari paling dekat dengan barang milik daerah itu pengurus barang, pembantu atau pengurus barang, kemudian KPA, KPB, PB sampai pengelola barang dan kepala daerah. Itu strukturnya. Komunikasinya begitu, tidak bisa membuat keputusan sendiri karena keputusan yang paling tinggi ada di kepala daerah. Makanya harus segala sesuatu perubahan dan lain-lain macam segalanya yang ada BAST-nya itu harus dilaporkan, diusulkan dulu dan dilaporkan. Jangan ujuk-ujuk dimusnahkan dan jangan ujuk-ujuk dijual. Nah, itu bahaya. Nah, itu ada temuan dan itu harus diganti kerugian. Oke. Penghapusan, nih gambar bagan ya. Penghapusan oleh pengelola ya. Pertama, satu, penyerahan ke pengelola barang, pengalihan status penggunaan selain tanah dan bangunan ke pengguna lain, pemindah tanganan BMD selain tanah dan bangunan ke pihak lain, putusan kemudian pemusnahan dan sebab lain ya. Kemudian diserahkan, di sini ada dokumen sudah tidak dalam penguasaannya, dihapus ya. Kemudian penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna dihapus. Kemudian ada SK pengelola, surat ketetapan atau keputusan pengelola ya. Dan SK-nya sudah dihapuskan ya. Entah itu penghapusan, persediaan dan lain sebagainya, kecuali pengalihan status penggunaan pemindah tanganan pemusnahan. Kemudian semuanya persetujuan dari kepala daerah. Ya, kemudian didelegasikan juga, tidak semuanya, bisa juga sebagian didelegasikan, kemudian dihapuskan. Nah, itu tahapan-tahapannya, alurnya. Itu yang kemarin saya bilang alur kerjanya, alur bisnisnya ya. Kemudian penghapusan oleh kepala daerah. Penghapusan dari daftar barang milik daerah, sudah beralih ke pemilikannya, pemindah tanganan, putusan pengadilan ya. Kemudian terjadi pemusnahan. Nah, terjadi pemusnahan ini juga dari masing-masing SKPD atau unit SKPD itu harus ada laporan ya. Dan eviden-evidennya diserahkan sehingga nanti di daerah dihapuskan. Sebab-sebab lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap dan mencair. Nah, ini juga harus ada eviden, bukti-bukti bahwa memang benar-benar hilang, kecurian dengan dilampirkan dengan laporan kepolisian biasanya. Oke. Penghapusan karena penyerahan atau alih status pemindah tanganan. Pertama, balik lagi ya. BAST tanpa permohonan lagi, langsung berita acara serah terima. Kemudian keputusan pengelola, kemudian pelaksanaan penghapusan, melaporkan penghapusan kepada kepala daerah, ya, kemudian mengelola penyesuaian pencatatan, jadi catatan keuangannya, pengelolaan keuangan daerahnya disesuaikan, ya. Makanya Bapak Ibu dari awal saya bilang tidak boleh putus komunikasi antara bendahara, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah. Nah, makanya ada pengelolaan penyesuaian pencatatan. Kemudian perubahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan tahunan. Nah, ini juga dilaporkan. Nah, di sini biasanya proses-proses penghapusan ini ada keterangan, catatan atas laporan keuangan, dan lampiran-lampirannya itu banyak bentuk. Oke. Kemudian karena keputusan pengadilan ya atau undang-undang, permohonan pengguna barang diteliti sama pengelola, tim yang ada di Sekda ya, tim penilai dan lain sebagainya. Kemudian setelah di pelaksanaan penghapusan, dihapus laporan pengguna barang kepada kepala daerah
bahwa sudah dihapus di pengguna barangnya di SKPD-nya, baru masuk lagi perubahan daftar barangnya. Ini daftar barang berubah. Sekali lagi setelah ada itu, jangan lupa Bapak Ibu pengurus barang juga dikasih keterangan serinci-rincinya. Kalau perlu ditambah kolom khusus yang Bapak Ibu paham sendiri gitu. Ya, yang tadi kolom tambahan itu untuk keterangan bahwa permohonannya kepada permohonan pengguna barang per tanggal sekian 5W-nya jelas. Kemudian penelitian pengolahan barang terjadi tanggal sekian, penanggung jawabnya siapa, sudah laporkan, ditulis versi Bapak Ibu sampai akhirnya sampai laporan pengguna barang kepada kepala daerah. 5W1 hanya tulis. Oke. Penghapusan karena pemusnahan, ya, karena sudah dibakar, lalu ditenggelamkan, pokoknya dimusnahkan lah ya. Kemudian berita acara serah terima tanpa permohonan lagi. Jadi maksudnya isinya udah dihapuskan tanpa permohonan pengadaan lagi. Oke. Kemudian keputusan keputusan dari pengelola, kemudian pelaksanaan penghapusan, melaporkan penghapusan kepada kepala daerah, kemudian pengolah menghapus dari daftar BMD, kemudian perubahan daftar pencatatan dicantumkan dalam laporan semesteran dan tahunan. Ini juga masuk disisihkan di CALK, catatan atas laporan keuangan kalau dibutuhkan. Biasanya dicatat ya. Oke. Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian. Nah, hilang karena kecurian. Pertama, tentunya ada surat keterangan dari kepolisian. Ya, kadang-kadang juga ada oknum udah hilang, laporan hilang saja. Ada juga oknum mungkin dari pihak kepolisian. Itu oknum, banyak oknum. Makanya saya bilang Indonesia susah beres-beresnya karena setiap instansi ada oknum. Jadi penjahatnya cuma oknum namanya. Semua tiap lini ada oknum. Akhirnya jadi COVID gitu kan. Maling tidak maling dah. Iya, Indonesia kayak gitu Pak. Jadi nggak maju-maju Pak. Malah ada cerita ya udah. Pokoknya ini tahanannya jangan pindah-pindah di sini terus. Koruptor tetap harus di sini sampai dia miskin. Ini dikerjain sama oknum yang ngejaga. Itu prodeonya Pak. Gitu. Ada cerita kayak gitu. Namanya oknum. Zaman dulu ya, zaman sekarang nggak tahu. Kemudian surat keterangan dari pengguna barang, kuasa pengguna barang yang sekurang-kurangnya memuat. Nah, sekurang-kurangnya minimal berarti ditambahin boleh, lebih lengkap, lebih rigid, lebih jelas lah. Sekurang-kurangnya adalah identitas pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Kemudian pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan. Nah, berarti sebelum melaporkan ke kepolisian berarti ada usaha dulu untuk menemukan lagi, mencari lagi. Ya kalau sudah nggak jadi lapor ke kepolisian. Oke, pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan atau kesengajaan dari pejabat yang menggunakan atau penanggung jawab yang barang milik daerah, pengurus barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Nah itu Bapak, ya. Jadi hati-hati ya, jangan sengaja seakan-akan dihilangkan atau kerjasama sama orang lain, oknum hilangkan saja. Nanti kalau ketemu ada yang ngadu nih. Ini yang jadi masalah zaman sekarang nih Bapak ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini real di lapangan. Yang namanya KPK, yang namanya penyidik atau siapa kepolisian, Intel itu nggak pernah ngaku dia KPK, nggak pernah ngaku dia penyidik dari KPK, nggak pernah ngaku dia penyidik dari kejaksaan. Mungkin dia tampilannya nggak kelihatan petugas lah. Jadi dia sering ngobrol sama orang internalnya. Yang bahaya kan orang internal Bapak Ibu yang tahu rahasia cerita ke dia. Akhirnya nih dicari kebenarannya, dicek, recheck dan cross check. Khawatirnya nanti ada kebohongan, ya nanti ada temuan. Artinya ada sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Next. Apalagi sekarang zaman digital ya. Ngadu lewat mana aja bisa, Pak. Oke.
permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan atau ikan tanaman ya. Itu permohonan dihapuskan. Pertama, identitas pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Kemudian pernyataan dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan. Kemudian pernyataan dari pengguna barang, kuasa pengguna barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan, ikan, dan tanaman. Kemudian surat pernyataan dilampiri hasil laporan pemeriksaan atau penelitian. Berarti juga harus diteliti sama tim peneliti, ya kan? Benar nggak menguap, benar nggak susut, gitu kan? Benar nggak cair, ya. Bisa jadi mungkin di tempat kejadian tersebut ada CCTV, dicek dulu sama CCTV benar-benar menguap atau enggak. Nah kayak gitu, makanya balik lagi. Saya sering sampaikan, semua individu, semua jabatan, kalau bekerja harus bisa cek, recheck, dan cross-check, menentukan 5W, 1H-nya, balik lagi. Semuanya harus tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Jangan semuanya dianggap mudah, ya, tapi bagaimana menjadi mudah dipahami dan dimengerti orang lain. Oke. Kemudian ada permohonan, ya. Ada permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar, force major, gempa bumi, ya. Pokoknya kejadian yang tidak diharapkan lah, tiba-tiba, bencana alam, force major tuh ya. Pertama, surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadi keadaan kahar atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar, ya, force major. Dan pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan bencana alam dari pengguna barang dan atau pengguna barang, kuasa pengguna barang. Semuanya terdata, semuanya ada pernyataan, semuanya ada dokumen. Ya. Itu yang kayak gini-gini yang biasa sering kita dengar dari slide-slide sebelumnya, yang hari-hari sebelumnya, bahwa semuanya atau dilengkapi dokumen pendukung, ya kan? Dokumen pendukungnya ini seperti ini contohnya, yang tidak tertulis di peraturan tapi kita bisa jadikan oh ini pendukung nih supaya melengkapi, memperkuat keadaan. Nah ini penghapusan oleh pengelola barang. Ingat, pengelola barang adalah di Sekda, Sekretariat Daerah. Permohonan pengelola kepada kepala daerah. Kepala daerah meneliti, tentunya bukan kepala daerah sendiri yang meneliti, tetapi ada tim penilai, ya, penelitian untuk turun ke lapangan, melihat permohonan penghapusannya, lihat barangnya bagaimana kondisinya dan sebagainya. Nah, kemudian kejadiannya seperti apa? Balik ke 5W 1H. Kemudian KDH menyetujui, setelah kepala daerah menyetujui, dibuatlah surat keputusan atau ketetapan kepala daerah. Kemudian langsung pelaksanaan penghapusan, kemudian laporan penghapusan, kemudian laporan dalam perubahan dalam laporan semesteran tahunan. Begitu Bapak, ya. Itu peraturan isinya muter, intinya apa yang saya sampaikan di awal, berkas-berkas semua, ya. Di penghapusan tadi sudah. Pertimbangan penghapusan barang inventaris, ya. Pertama, rusak berat, terkena bencana alam, force major. Kemudian tidak dapat digunakan optimal, terkena planologi kota, ya. Kemudian kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. Kemudian penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi. Kemudian pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategi hankam pertahanan dan keamanan. Itu pertimbangan penghapusan. Tapi tetap diajukan pengusulannya dulu, kalau yang ada di wilayah pengguna barang, laporan ke pengelola ke kepala daerah, pengelola daerah menugaskan tim penilai atau peneliti. Pertimbangan teknis, ya, penghapusan itu secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak berat atau akibat modernisasi. Kemudian telah melampaui batas waktu kegunaannya, kadaluarsa, tadi sudah kita diskusikan. Kemudian mengalami perubahan dasar
spesifikasi. Oke. Kemudian pertimbangan ekonomis untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle. Berlebih itu idle ya. Kemudian secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih berat dari manfaat yang diperoleh. Nah, gitu. Kalau udah kendaraan sudah benar-benar udah tua banget, terus susah nyari onderdilnya, harus onlinenya keluar negeri lah, lebih mahal nanti jatuhnya kan, lebih baik dihapuskan. Itu namanya pertimbangan ekonomis ya. Jadi tetap disampaikan semua alasan-alasannya, disampaikan situasi dan kondisinya secara real, detail, smart kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Karena hilang atau kerugian yang disebabkan kesalahan kelalaian pegawai, penyimpan atau pengurus barang, mati bagi tanaman atau hewan ternak. Nah ini ya kayak Pak Rafiq ya bahwa di peternakan, pertanian, yaitu mati bagi tanaman atau hewan ternak. Karena kecelakaan atau alasan tak terduga bencana alam. Ya, dan semua itu dilengkapi tadi surat keterangan. Pihak terkait dalam proses penghapusan. DPRD memberi persetujuan atas permohonan kepala daerah mengenai pemindah tanganan BMD berupa tanah dan bangunan. Memberikan persetujuan atas permohonan kepala daerah atas pemindah tanganan BMD selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari di atas 5 miliar. Sebab penghapusan dari daftar barang milik daerah sama tadi ya. Pemindah tanganan atas barang milik daerah, pengadilan, perusahaan dan sebab lain. Sebab-sebab barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang dan atau kuasa pengelola. Sebab barang ya. Ini sudah hampir sama ya. Jadi penghapusan karena sebab lain. Penghapusan karena sebab lain ya. Dilakukan oleh pengelola barang. Pengelola barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada kepala daerah yang paling sedikit memuat pertimbangan dan alasan penghapusan dan data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan untuk diantaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi nilai buku dan atau nilai perolehan. Coba nih ya. Bapak Ibu nih 5W1H ini ya. Ya. Nah, itu tinggal lengkap semua itu yang sebab-sebab ya. Ini sudah nih. Udah ini hampir sama. Nah, itu Bapak Ibu tentang penghapusan Bapak Ibu.